dikasih makan di sana. Iya. Kayak soto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Al-Fatih Family Weekend Kelana dengan moto bukan jalan-jalan biasa, berfaedah dan penuh hikmah. Anyway, kalian tahu gedung sate nggak? Yang ada dalam benak saya waktu kecil, gedung sate adalah gedung yang di dalamnya ada banyak sate. Saya sampai merengek minta diantarin ke sana sama orang tua saya. Tapi gedung sate bukan seperti itu ya. Gedung sate adalah kantor Gubernur Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Terus satenya di mana dong? Ornamen yang berada di puncak gedung yang berfungsi sebagai penangkal petir, bentuknya menyerupai tusuk sate. Itulah yang menjadi ikon gedung ini. Anyway, gedung ini dibangun pada tahun 1920 dan masih berdiri hingga saat ini. Semuanya berawal dari buruknya tata kota di Batavia dan daerah Pantura lainnya, di mana di sana sangat rawan penyakit, masalah lingkungan atau drainase yang buruk, dan berbagai masalah lainnya. Seorang ahli kesehatan lingkungan dari Semarang melakukan riset tentang kondisi tersebut dan merekomendasikan perpindahan ibu kota negara ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Dari berbagai nominasi, dipilihlah kota Bandung karena sejuk dan sehat. Selanjutnya, mulai dilakukan pemindahan ibu kota. Pertama, dibangun gedung sate tahun 1920. Belanda membawa orang Tiongkok untuk menggarap ukir batu dan tenaga kuli yang berasal dari warga pribumi di sekitaran gedung sate yang sebelumnya memiliki pengalaman mengerjakan proyek ITB dan lain-lain. Kemudian, beberapa perusahaan besar memindahkan kantor pusatnya ke Bandung, yang bisa kita lihat sisa-sisa kantornya yang berada di Jalan Braga. Ini adalah blueprint dari kompleks gedung sate dan sekitarnya. Yang pertama dipindahkan adalah PU atau Kementerian PUPR ya untuk sekarang ini, berfungsi untuk mengawal pembangunan gedung lainnya. Selanjutnya adalah Gedung Telekomunikasi dan Pos yang sekarang menjadi Museum Pos. Di tahun 1929, perpindahan ibu kota berhenti karena terjadi depresi besar atau krisis ekonomi di seluruh dunia. Krisis ini berpengaruh hingga Hindia Belanda. Kemudian, pecahlah Perang Dunia Kedua yang memperparah keadaan. Selanjutnya, Jepang datang menginvasi dan Belanda hengkang. Pada masa pendudukan Jepang, gedung sate masih dipergunakan sebagai PU. Setelah Jepang kalah, maka Belanda kembali lagi ke Indonesia untuk merebut Indonesia. Suatu hari di tanggal 3 Desember tahun 1945, beberapa bulan setelah kemerdekaan Indonesia, ditugaskanlah 21 orang untuk menjaga gedung sate. Kemudian, datanglah pasukan Nica membonceng Belanda, kemudian membombardir gedung sate. Waktu itu Jepang sudah kalah. 21 orang yang menjaga gedung sate ini berperang dan bertahan mati-matian menjaga gedung sate. Dari 21 orang, 7 orang dinyatakan hilang. Beberapa waktu kemudian, kerangka 7 pemuda tersebut ditemukan di halaman belakang gedung sate. Kerangka tersebut akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Cikutra. Dan semenjak itu, tanggal 3 Desember ditetapkan sebagai Hari Pekerjaan PU. Kemudian di tahun 1980, gedung sate berubah menjadi kantor Gubernur Jawa Barat hingga saat ini. Belum buka. Nggak ada yang nulis. Walu. Iya, muter ke belakang.
Tuh, sate rasa. Ya. Satenya gosong. Emang boleh keluar kan enggak? Bazar. Ayah tadi hampir ketenang ya sama ayah. Apa tuh? Nanti boleh naik ke atas kalau aku jadi gubernur. Jadi deh. Oh, nanti ini lewat situ masuk lagi boleh? Boleh. Boleh, tadi udah bilang. Coba. Nggak pakai sepatu, nggak boleh. Serius dulu begitu loh. Coba sekarang. Penjaganya di mana? Habis lari kayaknya. Berhubung museumnya belum buka, kita jalan keluar dulu yuk. Ternyata di sini ada running track gazebo ya. Saya mau jogging dulu ah. Ngomong-ngomong soal gazebo, dulu lapangan gazebo ini menjadi spot pasar tumpah atau pasar kaget terbesar di kota Bandung yang berlangsung di hari Ahad. Dan mungkin hingga saat ini pasar kaget tersebut masih ada di lokasi tertentu di sekitar sini. Banyak sekali barang yang dijual, dari yang remeh-temeh hingga mobil pun ada. Luas pasar kaget membentang dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat hingga Taman Lansia dan sekitarnya. Semenjak Gubernur Jawa Barat dipimpin oleh Ridwan Kamil, kompleks gedung sate, gazebo dan sekitarnya ditata dengan rapi. Lapangan gazebo ini diperuntukkan untuk apel kegiatan di Pemprov Jabar. Dan fasilitas running track diperbaiki hingga lebih nyaman digunakan. Kemudian banyak ornamen-ornamen yang mewakili kabupaten atau kota di Jawa Barat, baik dari segi keseniannya, ciri khasnya, dan lain-lain. Di lapangan ini ada banyak fasilitas lain ya, seperti perpustakaan, musola, toilet umum, ruang informasi, dan lain-lain. Foto dulu. Setelah capek berlari-lari, kita kembali lagi ke Gedung Sate ya. Museum Gedung Sate adalah sebuah museum yang dibangun khusus untuk menjelaskan gaya arsitektur dan nilai sejarah dari Gedung Sate. Konsep pemberian informasi pada museum ini menggunakan teknologi media interaktif. Informasi sedikit yang saya sampaikan di awal berasal dari sini ya. Jadi kalau mau informasi lebih lengkap lagi, bisa mengunjungi museum ini ya. Untuk harga tiket masuk 5.000 per orang dan buka mulai pukul 9.30 pagi. Ini buka setiap hari ya. Apa? Dulu beneran. Dulu beneran? Iya. Sekarang enggak? Terus kata dia gimana? Oh, balas lagi. Lukisan. Mau pipi Samar? Keluar aja. Mau aja? Bisa masuk lagi nggak? Kan ada baling-baling bambu. Wah, ada ikan. Ini hijau. Setelah penat seharian menjelajahi Gedung Sate dan sekitarnya, akhirnya tibalah waktu zuhur. Saatnya menjalankan ibadah sholat zuhur. Oh, masih kok, masih
Kami beribadah sholat zuhur di Masjid Gedung Sate yang bernama Masjid Al-Muttaqin. Masjid ini bersatu dengan salah satu gedung di kompleks Gedung Sate. Masjid ini sangat tenang dan nyaman. Betah sekali rasanya untuk beribadah di sini. Nggak pakai sabun nggak apa-apa. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.